Hari itu adalah ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Arya, seorang suami yang begitu memuja istrinya, hanya ingin memberikan kejutan sederhana. Ia berniat mencari vas bunga anti kesukaan Sarah yang katanya tersimpan di gudang bawah tanah. Satu-satunya ruangan di rumah mewah itu yang haram dimasuki Arya. Maafkan aku, sayang. Aku hanya ingin membuatmu tersenyum, gumam Arya pelan. Ia merasa bersalah melanggar privasi istrinya, tapi rasa cintanya yang naif menepis keraguan itu. Kunci berkarat itu berputar dengan bunyi klik yang nyaring di kesunyian rumah. Pintu terbuka. Visual note, suara pintu berderit panjang. Musik berhenti mendadak. Berganti dengan suara angin berdesir pelan atau low frequency sound. Bukan debu atau bau apek yang menyambut Arya, melainkan aroma maskulin yang sangat spesifik. Aroma kayu cendana dan musk. Wangi parfum mahal yang asing, bukan parfum yang biasa dipakai Arya. Arya melangkah masuk. Ruangan itu rapi. Terlalu rapi untuk disebut gudang. Di dinding seberang, tertutup tirai beludru merah. Dengan jantung berdebar, Arya menyingkap tirai itu. Napasnya tercekat. Dinding itu penuh dengan foto. Ratusan foto seorang pria. Pria itu tertawa di pantai. Pria itu sedang menyetir. Pria itu sedang tidur. Arya tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca karena haru. Ya Tuhan, Sarah, kamu menyimpan foto-fotoku sebanyak ini. Batin Arya. Ia merasa menjadi pria paling beruntung dicintai sebegitu dalamnya. Ia mendekat untuk melihat lebih jelas salah satu foto di mana dirinya sedang memeluk Sarah di dermaga. Namun, senyum Arya perlahan luntur. Keningnya berkerut. Di pojok kanan bawah foto itu, tertera tanggal digital berwarna oranye, 12 Agustus 2019. Darah Arya berdesir hebat, turun drastis ke kakinya. Tubuhnya kaku. Pada tahun 2019, Arya belum mengenal Sarah. Pada tahun itu, Arya bahkan masih berkuliah di luar negeri dan belum pernah menginjakan kaki di dermaga itu. Ia mengamati foto itu lagi. Tahi lalat di leher pria itu ada di sebelah kiri. Arya memegang lehernya sendiri. Tahi lalatnya ada di sebelah kanan. Pria di foto itu memiliki wajah yang 100% identik dengannya, tapi sorot matanya berbeda. Lebih liar, lebih kelam. Itu bukan Arya. Itu orang lain. Arya mundur selangkah, kakinya menabrak meja kecil. Sebuah bingkai jatuh dan pecah. Prang! Suara pecahan kaca itu menggema, namun suara berikutnya jauh lebih mengerikan. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke tempat suci ini, Arya? Suara itu datang dari arah pintu. Dingin. Tanpa emosi. Arya menoleh patah-patah. Di ambang pintu yang gelap, Sarah berdiri tegak. Ia tidak marah. Ia tidak berteriak. Wajah cantiknya kosong seperti boneka porselen. Namun matanya menatap Arya seolah sedang menatap orang asing yang menjijikan. Di tangan Sarah, ia menggenggam pisau dapur yang baru saja ia pakai untuk memotong kue anniversary mereka. Kilatan besi pisau itu memantulkan cahaya lampu yang remang. Keluar, bisik Sarah, suaranya bergetar menahan sesuatu yang mengerikan. Sebelum aku melihatmu sebagai dia lagi. Langkah kaki Arya bergetar hebat saat ia melewati ambang pintu, menghindari tatapan kosong Sarah yang masih berdiri mematung. Pisau di tangan wanita itu perlahan diletakkan di atas meja. Denting logamnya beradu dengan kayu, menciptakan suara nyaring yang menusuk telinga di tengah keheningan malam yang mencekam. Ketegangan itu tidak meledak menjadi kemarahan, melainkan berubah menjadi atmosfer yang jauh lebih mengerikan, kehangatan yang palsu. Kenapa wajahmu pucat begitu, sayang? Suara Sarah tiba-tiba berubah lembut, sangat lembut hingga bulu kuduk Arya berdiri. Sarah mendekat, jemarinya yang dingin menyentuh pipi Arya, menghapus keringat dingin yang mengucur di sana. Maafkan aku ya. Aku hanya tidak ingin kejutan ulang tahun kita rusak karena kamu melihat isi ruangan itu terlalu cepat. Arya menelan ludah, tenggorokannya terasa seperti disumbat duri. Siapa dia, Sarah? Siapa pria di foto-foto itu? Kenapa wajahnya, kenapa dia sangat mirip denganku? Tanya Arya dengan suara parau, nyaris berbisik. Hatinya menjerit, berharap Sarah akan tertawa dan mengatakan itu adalah saudara kembarnya yang hilang. Namun, Sarah hanya tersenyum tipis. Ia melingkarkan lengannya di leher Arya, menarik pria itu masuk ke dalam pelukan yang terasa seperti lilitan ular. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya masa lalu yang sudah mati. Dan sekarang, dia ada di sini,
Di depanku. Kamu adalah dia, dan dia adalah kamu. Tidak ada bedanya, kan? Malam itu, Sarah bersikap seolah konfrontasi di ruang bawah tanah tidak pernah terjadi. Ia menuntun Arya ke meja makan, memaksanya duduk di depan kue ulang tahun yang lilinnya mulai meleleh. Dengan telaten, Sarah menyisir rambut Arya ke belakang, mengubah belahan rambut yang biasanya ke kiri menjadi ke kanan, persis seperti pria di foto itu. Nah, sekarang kamu jauh lebih tampan, puji Sarah dengan mata berbinar-binar yang tampak tidak sehat. Arya mencoba memberontak secara halus. Sarah, namaku Arya. Aku bukan pria di foto itu. Aku suamimu. Gerakan tangan Sarah terhenti. Matanya yang tadi berbinar mendadak redup, digantikan oleh sorot kegelapan yang dalam. Ia mencengkeram bahu Arya begitu kuat hingga kuku-kukunya memutih. Jangan pernah sebut nama itu lagi, desis Sarah tepat di telinga Arya. Nama itu. Arya, itu hanya nama sementara. Di rumah ini, di tempat tidur ini, dan di hatiku, kamu hanya punya satu nama. Sarah kemudian mengambil sepotong kue dengan garpu, menyodorkannya ke mulut Arya dengan paksa. Saat Arya terpaksa mengunyah, rasa manis yang berlebihan itu mendadak berubah menjadi pahit yang menyengat. Arya tersedak, matanya melirik ke arah tempat sampah di sudut dapur. Di sana, ia melihat sebuah botol obat kosong dengan label peringatan keras, penenang dosis tinggi. Makan yang banyak, Raka, bisik Sarah pelan, menyebut nama pria mati itu dengan penuh pemujaan. Karena malam ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi seperti waktu itu. Arya merasakan kepalanya mendadak berat. Pandangannya mulai kabur, dan saat ia menatap wajah istrinya untuk terakhir kali sebelum kesadarannya hilang, ia menyadari satu hal yang menghancurkan jiwanya. Sarah tidak sedang melihatnya. Sarah sedang menatap bayangan seorang pria mati yang berdiri tepat di belakang bahu Arya. Kesadaran Arya kembali perlahan, namun rasa sakit di pangkal kepalanya terasa seperti dihantam palu godam. Ia menemukan dirinya terbaring di tempat tidur dengan tubuh yang terasa sangat lemas. Cahaya matahari pagi menyeruak masuk melalui celah gorden, namun suasana di dalam kamar itu tidak terasa hangat, melainkan menyesakan. Di sampingnya, Sarah duduk dengan tenang, mengusap punggung tangan Arya menggunakan handuk hangat, seolah-olah Arya adalah porselen retak yang bisa hancur kapan saja. Sudah bangun, sayang? Tanya Sarah dengan nada bicara yang sangat lembut, seolah dosis penenang yang ia campurkan ke dalam makanan tadi malam adalah hal yang lumrah dilakukan seorang istri. Arya mencoba menarik tangannya, tapi tenaganya belum pulih sepenuhnya. Namaku, Arya, Sarah. Berhenti memanggilku dengan nama itu. Rintihnya, suaranya parau dan bergetar. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, bukan karena takut, tapi karena rasa perih yang luar biasa menyadari bahwa wanita yang ia cintai dengan segenap jiwa, sebenarnya tidak pernah benar-benar melihat keberadaannya. Sarah tidak menjawab. Ia justru mengambil sebuah kemeja biru muda dari atas nakas, kemeja yang belum pernah Arya lihat sebelumnya, dan mulai membuka kancing piyama Arya dengan jemari yang bergerak lincah. Ini warna kesukaanmu. Kamu memakainya saat kita pertama kali bertemu di perpustakaan kampus. Ingat? Kamu menumpahkan kopi ke bukuku. Lalu kita tertawa sepanjang sore. Arya memejamkan mata rapat-rapat, membiarkan air matanya jatuh. Kenangan yang diceritakan Sarah bukan miliknya. Ia bertemu Sarah di sebuah seminar bisnis, bukan perpustakaan. Ia tidak pernah menumpahkan kopi ke buku siapapun. Setiap kata yang keluar dari mulut Sarah adalah belati yang menyayat identitasnya. Ia merasa seperti hantu yang dipaksa mendiami tubuh orang mati. Sarah, tolong lihat aku. Arya memohon, suaranya pecah. Aku mencintaimu. Aku memilihmu dari jutaan wanita di dunia ini. Tapi pria itu, Raka, dia sudah tidak ada. Kamu membunuhku perlahan dengan terus menghidupkannya dalam diriku. Tangan Sarah berhenti seketika. Ekspresi wajahnya berubah drastis, dari kasih sayang yang dalam menjadi kebencian yang murni. Ia mencengkeram rahang Arya dengan kasar, memaksa pria itu menatap matanya yang memerah dan penuh obsesi. Dia tidak mati. Dia tidak akan pernah mati selama aku memiliki wajahmu. Teriak Sarah histeris, napasnya memburu tepat di depan wajah Arya. Setelah ledakan amarah itu, Sarah mendadak tenang kembali, sebuah transisi emosi yang membuat bulu kuduk Arya merinding. Ia mencium kening Arya dengan lembut, seolah tidak terjadi apa-apa, lalu berdiri dan berjalan menuju meja rias. Di sana,
Ia mengambil sebuah dompet kulit tua yang sudah usang dan tampak sangat berharga baginya. Aku punya sesuatu untukmu, ujar Sarah sambil mengeluarkan selembar kertas kecil yang dilipat rapi. Aku menemukannya di saku celana terakhir yang dipakai Raka sebelum kecelakaan itu. Sarah memberikan kertas itu kepada Arya. Dengan tangan gemetar, Arya membukanya. Itu adalah sebuah surat singkat yang ditulis dengan tulisan tangan yang sangat mirip dengan tulisannya sendiri. Namun, isi surat itu membuat jantung Arya seolah berhenti berdetak. Sarah, aku tidak tahan lagi dengan obsesimu. Wajahku mungkin milikmu, tapi jiwaku terpenjara. Jika kamu membaca ini, artinya aku memilih untuk mengakhiri semuanya daripada harus menjadi bonekamu selamanya. Arya menatap Sarah dengan ngeri. Dia tidak mati karena kecelakaan. Sarah? Dia bunuh diri karena tidak tahan hidup bersamamu. Sarah hanya tersenyum simpul, sebuah senyuman yang menyimpan kegilaan tak berdasar. Dan sekarang, Tuhan mengembalikannya padaku untuk memperbaiki semua itu. Kamu tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti dulu, kan, sayang? Kertas di tangan Arya bergetar hebat, hawa kematian yang pekat seolah merembes dari setiap kata yang ditulis oleh Raka. Ia melihat wanita di depannya bukan lagi sebagai istri yang lembut, melainkan sipir penjara yang mengenakan topeng kecantikan. Sarah hanya memiringkan kepalanya, jemarinya bergerak obsesif merapikan kerah kemeja baru Arya, seolah sedang mendandani sebuah manekin tak bernyawa. Gila? Tidak, sayang. Aku hanya mencintai dengan cara yang tidak dimengerti orang lain, jawab Sarah ringan, suaranya semerdu nyanyian sirene yang menyesatkan. Ia berbalik, berjalan menuju pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Bunyi grendel yang bergeser terasa seperti palu yang memaku nasib Arya. Hari ini, kita tidak akan keluar. Kita akan merayakan kepulanganmu. Aku sudah memasak hidangan favoritmu. Sarah menuntun Arya yang masih lemas ke ruang makan yang telah dihias dengan lilin-lilin aromaterapi. Di atas meja, tersaji piring besar berisi seafood platter dengan udang-udang besar yang mengkilap. Aroma bumbunya menggoda, tapi bagi Arya, itu adalah aroma eksekusi. Makanlah, Raka. Kamu selalu bilang udang masak mentega buatanku adalah yang terbaik di dunia, ujar Sarah. Matanya menatap tajam, menanti reaksi yang, seharusnya, diberikan oleh pria di masa lalunya. Arya menggeleng lemah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Sarah, tolong dengar aku. Aku Arya. Aku punya alergi udang yang parah. Aku bisa mati kalau makan ini. Apa kamu lupa? Tahun lalu, saat kita merayakan ulang tahunmu, aku hampir pingsan karena sedikit bumbu udang di restoran. Wajah Sarah mendadak membeku. Kelembutannya luntur seketika, digantikan oleh ekspresi jijik yang sangat dingin. Raka tidak pernah alergi udang. Kamu hanya sedang mencoba membohongiku lagi, kan? Kamu ingin pergi dariku dengan alasan sakit. Sarah mengambil satu ekor udang dengan garpu dan menyodorkannya tepat ke bibir Arya. Buktikan padaku kalau kamu adalah dia. Buktikan kalau kamu tidak akan meninggalkanku lagi. Arya menatap udang itu, lalu menatap mata Sarah yang dipenuhi air mata delusi. Di titik ini, Arya menyadari bahwa mencintai Sarah adalah sebuah bentuk bunuh diri perlahan. Dengan tangan gemetar dan hati yang hancur, ia membuka mulutnya, membiarkan makanan beracun itu masuk ke tubuhnya demi membuktikan sebuah cinta yang sebenarnya tidak pernah ditujukan untuknya. Baru satu suapan, tenggorokan Arya mulai menyempit. Napasnya tersengal, wajahnya memerah karena reaksi alergi yang menyerang seketika. Ia terbatuk hebat, mencoba mencari oksigen yang seolah hilang dari ruangan itu. Di tengah pandangannya yang mulai kabur, ia melihat Sarah hanya duduk diam, memperhatikannya dengan senyum puas yang mengerikan. Lihat, bisik Sarah sambil mengusap air mata Arya yang jatuh karena rasa sakit. Sekarang kamu benar-benar terlihat seperti dia saat napas terakhirnya. Sangat mirip, sayang. Arya jatuh tersungkur dari kursi, tangannya meraba-raba lantai mencari pegangan, sementara kesadarannya mulai di ambang batas. Namun, tepat sebelum semuanya menjadi gelap, pintu depan rumah digedor dengan sangat keras. Buka pintunya, Sarah. Aku tahu kamu ada di dalam bersama pria itu. Suara bariton seorang pria asing berteriak dari balik pintu, membawa secercah harapan di tengah napas Arya yang kian menghilang. Siapakah pria misterius itu? Dan apakah ini akhir dari hidup Arya di tangan istri yang dicintainya?
Suara gedoran itu terdengar seperti guntur di telinga Arya yang mulai berdenging. Oksigen seolah menjadi barang mewah yang tak mampu ia beli. Di atas lantai yang dingin, Arya meronta, tangannya mencengkeram lehernya sendiri, berusaha membuka jalan napas yang kian menyempit. Namun, di atasnya, Sarah masih bergeming. Ia tidak mencari bantuan. Ia justru berlutut, membelai rambut Arya yang basah oleh keringat dingin dengan tatapan penuh pemujaan yang sakit. SSTT sebentar lagi, sayang. Sebentar lagi rasa sakitnya hilang, dan kamu akan menjadi milikku selamanya, tanpa ada lagi, Arya, yang mengganggu kita. Bisik Sarah, mengabaikan suara pintu depan yang nyaris jebol. Brak! Pintu utama akhirnya menyerah. Langkah kaki berat berderap masuk ke ruang makan. Seorang pria dengan jaket kulit hitam berdiri terpaku melihat pemandangan mengerikan di depannya. Namanya adalah Dimas, satu-satunya orang yang tahu persis apa yang terjadi 5 tahun lalu antara Sarah dan Raka. Sarah, hentikan. Apa yang kamu lakukan? Teriak Dimas. Ia segera berlari ke arah Arya, melihat wajah pria itu yang sudah membiru. Dimas merogoh saku jaketnya dengan panik, mencari EpiPen, obat darurat yang selalu ia bawa sejak kematian Raka, karena ia tahu betapa berbahayanya obsesi Sarah terhadap alergi yang sama. Jangan sentuh dia, Dimas. Dia sedang kembali padaku. Teriak Sarah, suaranya melengking tajam. Ia mencoba menghalangi Dimas dengan tangan kosong, namun Dimas mendorongnya menjauh hingga Sarah jatuh terduduk di dekat meja makan. Jarum suntik itu menusuk paha Arya. Cairan epinefrin mengalir masuk ke pembuluh darahnya. Perlahan, paru-paru Arya yang tadi lumpuh mulai terbuka kembali. Ia menghirup udara dengan rakus, suara napasnya terdengar serak dan menyakitkan. Saat penglihatannya mulai fokus, Arya melihat Dimas menatapnya dengan rasa iba yang menghancurkan hatinya lebih dalam daripada alergi itu sendiri. Maafkan aku, sobat. Aku seharusnya menemukanmu lebih cepat sebelum wanita ini menyeretmu ke dalam liang lahat yang sama dengan Raka, ujar Dimas dengan suara bergetar. Arya masih terlalu lemah untuk bicara, namun matanya beralih pada Sarah yang kini tertawa kecil di sudut ruangan. Sarah menatap Dimas dengan senyum sinis yang mendinginkan suasana. Kamu tidak akan bisa memisahkannya dariku, Dimas. Kamu lihat wajahnya? Itu wajah Raka. Dia milikku. Selamanya milikku. Dimas bangkit. Wajahnya mengeras karena amarah. Dia bukan Raka, Sarah. Raka mati karena dia tidak sanggup melihatmu berubah menjadi monster. Dan pria ini, Arya, dia mencintaimu sebagai manusia hidup, tapi kamu justru memperlakukannya seperti pajangan mayat. Kata-kata Dimas membeku di udara. Arya merasa jantungnya diremas. Jadi, pengorbanannya selama ini benar-benar tidak berharga? Namun, sebelum Dimas bisa menarik Arya keluar dari rumah itu, Sarah berdiri perlahan. Tangannya meraba ke belakang punggung, ke arah laci meja makan di mana ia menyimpan koleksi pisau dapur yang tajam. Jika dia tidak bisa menjadi Raka yang hidup, Sarah menatap Arya dengan tatapan kosong yang mematikan, maka dia harus menjadi Raka yang abadi. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Kegelapan total menyergap, hanya menyisakan suara deru napas Arya yang tersengal dan suara langkah kaki Sarah yang mendekat pelan dalam gelap. Kegelapan itu mencekam, seolah dinding-dinding rumah yang selama ini menjadi saksi bisu kemesraan palsu mereka kini mulai menghimpit. Dalam buta, indera pendengaran Arya menjadi tajam secara menyakitkan. Ia mendengar gesekan logam di atas lantai porselen, suara pisau yang diseret Sarah perlahan, menciptakan nada statis yang mengiris keberaniannya. Di sisi lain, deru napas Dimas terdengar memburu, penuh kepanikan yang berusaha ia sembunyikan. Sarah, jangan gila. Letakkan pisaunya. Teriak Dimas, suaranya menggema di ruang makan yang gelap gulita. Ia mencoba meraba-raba dinding, mencari saklar lampu, namun Sarah jauh lebih mengenal medan rumah ini. Gila? Tawa kecil Sarah terdengar dari sudut yang tak terduga, sangat dekat dengan telinga Arya. Aku tidak gila, Dimas. Aku hanya tidak ingin kehilangan lagi. Raka pergi karena dia merasa tidak bebas, maka kali ini, aku akan memastikan dia tidak bisa melangkah selangkah pun dariku. Tiba-tiba, cahaya ponsel menyala. Dimas mengarahkan senter ponselnya ke arah suara. Cahaya itu menangkap sosok Sarah yang berdiri tepat di belakang Arya yang masih terduduk lemas di lantai. Wajah Sarah terlihat sangat tenang, hampir seperti malaikat,
jika saja bukan karena sebilah pisau besar yang ia tempelkan di pundak Arya. Arya mendongak, menatap mata istrinya melalui pantulan cahaya redup. "Kenapa, Sarah? Kenapa harus aku?" Suaranya pecah, penuh dengan keputusasaan yang mendalam. "Aku memberikan segalanya. Aku mengubah caraku berpakaian, caraku bicara, bahkan aku rela mati memakan udang itu hanya untuk membuatmu tersenyum. Apakah cintaku sebagai Arya benar-benar tidak ada artinya bagimu?" Air mata Sarah jatuh, membasahi pipi Arya. Untuk sesaat, topeng obsesinya retak. "Cintamu terlalu nyata, Arya. Itulah masalahnya. Setiap kali kamu bicara sebagai Arya, kamu mengingatkanku bahwa Raka sudah membusuk di bawah tanah. Kamu mengingatkanku pada hari aku memotong rem mobilnya. Kamu adalah obat, tapi juga racun bagiku." Pengakuan itu membuat jantung Arya seolah berhenti. Jadi benar, Raka tidak hanya bunuh diri secara psikologis, tapi Sarah benar-benar terlibat dalam kematian fisiknya. Kebenaran ini lebih menyakitkan daripada tusukan pisau manapun. "Lari, Arya. Pergi dari sini!" teriak Dimas sambil menerjang ke arah Sarah. Perkelahian fisik pecah dalam keremangan. Dimas mencoba merebut pisau itu, sementara Sarah menyerang dengan kekuatan yang lahir dari kegilaan murni. Dalam kekacauan itu, tubuh Arya yang masih lemah terseret ke sudut ruangan. Ia melihat istrinya, wanita yang ia puja, bergelut di lantai seperti binatang buas. Tiba-tiba, suara jeritan menyayat hati terdengar, disusul oleh suara benda tajam yang menusuk daging. Tubuh Arya menegang. Saat cahaya senter ponsel yang terjatuh di lantai menerangi arah mereka, Arya melihat darah mulai mengalir deras di lantai putih itu. Namun, darah itu bukan milik Dimas, juga bukan milik Sarah. Arya menunduk, melihat tangannya yang kini memegang mata pisau itu. Demi melindungi Dimas, atau mungkin karena rasa cintanya yang masih tersisa untuk Sarah, Arya telah melakukan sesuatu yang tidak terduga. Darah merah yang hangat mengalir deras dari sela-sela jari Arya, menetes perlahan ke atas lantai porselen yang sedingin es. Rasa panas yang menyengat menjalar dari telapak tangannya hingga ke jantung, namun rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan kehancuran batin yang ia rasakan. Ia telah menggenggam mata pisau tajam itu dengan tangan kosong, menahan ayunan tangan Sarah yang penuh amarah. Pisau itu terhenti tepat beberapa inci dari dada Dimas. "Cukup, Sarah. Cukup." Suara Arya bergetar, sangat halus hingga hampir tenggelam dalam isak tangisnya sendiri. Sarah mematung. Matanya yang liar perlahan fokus pada darah yang membasahi tangan suaminya, darah yang kini menodai gaun putih bersihnya. Ia melepaskan gagang pisau itu seolah-olah benda itu baru saja berubah menjadi bara api. Bunyi denting logam yang jatuh ke lantai bergema di seluruh ruangan, memecah keheningan yang menyesakan. "Darah!" gumam Sarah dengan suara seperti anak kecil yang ketakutan. "Raka, kamu terluka lagi karena aku." Arya terjatuh berlutut, memegangi tangannya yang terluka. Dimas segera menghampiri, merobek bagian dari kemejanya untuk membebat luka Arya, sementara matanya tetap waspada menatap Sarah. Di luar sana, suara sirene polisi mulai meraung, semakin dekat, membelah keheningan malam di kompleks perumahan mereka. Seseorang, mungkin tetangga yang mendengar teriakan atau gedoran pintu Dimas, telah memanggil bantuan. "Lihat aku, Sarah. Lihat darah ini." Arya berteriak dengan sisa kekuatannya, air mata mengalir deras di pipinya. "Darah ini nyata. Rasa sakit ini nyata. Ini bukan darah Raka yang ada di dalam ingatanmu yang rusak. Ini darah Arya, laki-laki yang menikahimu karena mengira kamu adalah rumah baginya. Tapi ternyata, aku hanyalah tawanan di dalam kuburan yang kamu bangun sendiri." Sarah mundur selangkah demi selangkah, menabrak meja rias hingga botol-botol parfum lama milik Raka terjatuh dan pecah. Aroma cendana yang selama ini dipuja Sarah kini menguar tajam, memenuhi ruangan, namun kali ini aroma itu terasa seperti bau busuk kematian. Wajah Sarah berkerut, ia memegangi kepalanya seolah sedang berusaha menahan tembok delusi yang mulai runtuh di dalam otaknya. "Tidak, kalian bohong." Sarah meracau, suaranya naik 1 oktav. "Raka tidak akan pernah membiarkanku merasa bersalah seperti ini. Kamu hanya bayangan yang mencoba menipuku." "Bayangan tidak bisa berdarah, Sarah." Dimas menyela dengan tegas, sambil menahan tubuh Arya agar tidak ambruk. "Berhenti hidup dalam mayat yang kamu bunuh sendiri. Lihat apa yang kamu lakukan pada pria yang benar-benar hidup untukmu."
Saat lampu sorot dari mobil polisi menembus jendela kaca, membiaskan cahaya merah dan biru di dinding kamar, Sarah jatuh terduduk di antara pecahan botol parfum. Ia menatap telapak tangannya yang terkena darah Arya, lalu beralih menatap wajah Arya yang kini pucat pasi. Untuk pertama kalinya dalam setahun pernikahan mereka, tatapan Sarah berubah. Kegilaan itu meredup, menyisakan kekosongan yang amat dalam dan menyakitkan. Sarah tidak mencoba kabur. Ia justru mendekat ke arah Arya dengan gerakan merangkak yang memilukan. Ia meraih tangan Arya yang terbebat darah, lalu menciumnya dengan isak tangis yang terdengar seperti raungan jiwa yang tersiksa. "Arya," bisiknya lirih, menyebut nama itu dengan benar untuk pertama kalinya. "Maafkan aku tidak bisa membedakan mana cinta dan mana hukuman." Nama itu keluar dari bibir Sarah seperti sebuah pengakuan dosa yang paling murni. Arya. Sebuah kata sederhana yang selama 1 tahun ini terasa seperti kutukan yang dilarang untuk diucapkan di dalam rumah mereka. Arya menatap istrinya dengan pandangan yang kabur oleh air mata. Rasa sakit menyengat di tangannya seolah mati rasa, digantikan oleh sesak yang menghantam dadanya. Untuk sesaat, ia merasa benar-benar ada di mata Sarah. Bukan sebagai topeng, bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai manusia yang memiliki nyawa sendiri. Namun, momen kejernihan itu hanya bertahan sekejap sebelum kenyataan pahit menyeruak masuk secara paksa. Pintu depan yang sudah hancur kini dilewati oleh sekelompok petugas polisi. Lampu senter yang menyilaukan memecah suasana intim namun mengerikan di lantai kamar itu. "Angkat tangan. Jangan bergerak," teriak salah satu petugas dengan tegas. Dimas segera mengangkat tangannya tinggi-tinggi, sambil tetap berusaha menopang tubuh Arya yang kian melemah akibat kehilangan darah dan reaksi alergi yang belum sepenuhnya reda. Sarah tidak melawan. Ia tetap bersimpu di depan Arya, jemarinya yang gemetar masih mencoba menyentuh genangan darah di lantai seolah itu adalah peninggalan suci terakhir dari obsesinya. Saat petugas menariknya untuk berdiri dan memborgol tangannya, jeritan Sarah pecah. Bukan jeritan amarah, melainkan raungan keputusasaan yang akan menghantui mimpi buruk Arya seumur hidup. "Arya, jangan biarkan mereka membawaku. Aku mencintaimu, Raka." "Tidak, Arya. Tolong aku," teriaknya histeris, beralih dari satu nama ke nama lain seolah jiwanya sedang bertarung di antara dua realitas yang berbeda. Arya hanya bisa terdiam, tubuhnya yang tak berdaya diangkat oleh petugas medis ke atas tandu. Ia melihat Sarah diseret keluar, sosok istrinya menghilang di balik kerumunan polisi dan kilatan lampu strobo merah-biru, meninggalkan aroma parfum cendana yang kini terasa seperti bau kematian yang menyengat. Di dalam ambulans yang mulai bergerak membelah malam, Dimas menggenggam bahu Arya kuat-kuat. "Sudah berakhir, Arya. Dia akan mendapatkan bantuan medis di rumah sakit jiwa, dan kamu bebas sekarang." "Bebas?" Kata itu terasa asing dan sangat pahit di telinga Arya. Bagaimana mungkin ia merasa bebas ketika seluruh hidupnya selama setahun terakhir hanyalah sebuah skenario untuk menghidupkan orang mati? Saat ambulans melaju kencang, sebuah notifikasi muncul di layar ponsel Arya yang berada di samping tandu. Ponsel itu baru saja berhasil mengunggah data cadangan dari laptop Sarah yang sempat ia buka secara paksa sebelumnya. Dengan tangan yang terbebat perban, Arya membuka sebuah folder tersembunyi berjudul "Proyek Keabadian". Di dalamnya bukan hanya foto, tapi rekaman suara Sarah saat ia sedang berbicara sendiri di malam hari. Arya memutar satu rekaman. "Raka, hari ini Arya mencoba memakai baju pilihannya sendiri. Aku benci melihatnya menjadi dirinya sendiri. Aku sudah mencampurkan dosis kecil di kopinya pagi ini. Dia harus segera hilang, agar hanya ada kamu di dalam tubuhnya." Arya memejamkan mata, air matanya mengalir tanpa henti. Ternyata, Sarah tidak hanya mencintai bayangan Raka, ia secara sadar telah merencanakan untuk melenyapkan identitas Arya sejak hari pertama mereka menikah. Pria yang ia cintai tidak pernah benar-benar menikahi Arya, ia hanya menikahi sebuah wadah kosong yang ingin ia isi dengan mayat masa lalunya. Suara rekaman itu terus berputar di kepala Arya, lebih bising daripada raungan sirene ambulans yang membawanya membelah malam. Dia harus segera hilang. Kalimat itu bukan sekadar kiasan, melainkan vonis mati bagi jati diri Arya. Ternyata selama ini, setiap ciuman, setiap masakan, dan setiap belayan Sarah adalah upaya sistematis untuk membunuh jiwa Arya dan membangkitkan hantu masa lalunya. Arya memandang tangannya yang terbebat perban. Ia masih hidup secara fisik, namun ia merasa seperti mayat yang berjalan di atas puing-puing cintanya sendiri.
1 bulan berlalu dengan sunyi yang menyiksa. Rumah mewah yang dulu terasa seperti surga kini berubah menjadi museum trauma. Arya menolak mengganti tata letak furnitur, bukan karena rindu, tapi karena ia merasa terlalu lemah untuk sekadar bergerak. Namun, ada satu hal yang belum selesai. Sebuah surat panggilan dari fasilitas psikiatri forensik datang. Sarah ingin bertemu dengannya sebelum proses hukum lebih lanjut dimulai. Di balik kaca pembatas yang dingin, Arya duduk membisu. Saat Sarah dibawa masuk oleh 2 petugas, jantung Arya mencelos. Tidak ada lagi gaun putih bersih atau aroma cendana yang menyengat. Sarah tampak kuyu, rambutnya yang biasanya tertata rapi kini kusam, dan matanya yang dulu penuh gairah kini tampak kosong, seperti sumur tua yang kering. "Kamu datang," bisik Sarah, suaranya parau dan tipis. Arya menatap wajah itu, mencari sisa-sisa wanita yang ia cintai. "Aku datang untuk bertanya satu hal, Sarah. Hanya satu hal yang bisa membuatku tidur tenang malam ini." Ia menarik napas panjang, menahan getaran di suaranya. "Di antara semua obat-obatan yang kamu campurkan ke minumanku, di antara semua tuntutanmu agar aku menjadi raka, pernahkah ada 1 detik saja di mana kamu benar-benar melihatku sebagai Arya dan mencintaiku tanpa syarat?" Hening menyergap. Sarah menunduk, jemarinya yang gemetar memainkan ujung baju tahanannya. Air mata jatuh satu persatu ke atas meja besi di depannya. Ia mendongak, menatap Arya dengan tatapan yang sangat jernih, sebuah kejernihan yang justru membuat Arya semakin hancur. "Aku sangat mencintaimu, Arya." "Itulah masalahnya," jawab Sarah dengan isak tangis yang mulai pecah. "Aku mencintaimu karena kamu begitu baik, begitu sabar. Kamu jauh lebih baik daripada Raka yang kasar. Tapi setiap kali aku menyadari betapa aku mencintaimu, rasa bersalahku pada Raka datang mencekiku. Aku merasa telah mengkhianati kematiannya dengan mencintai pria lain yang memiliki wajahnya. Jadi, aku mencoba menghapusmu agar aku bisa mencintaimu tanpa merasa berdosa pada mayat itu." Arya tertegun. Sebuah pengakuan yang begitu bengkok, sebuah logika cinta yang terdistorsi oleh duka yang tak tersembuhkan. Sarah tidak hanya menghancurkan Arya, ia telah menghancurkan dirinya sendiri dalam labirin rasa bersalah yang tak berujung. "Aku memaafkanmu, Sarah," ucap Arya pelan, namun tegas. "Tapi aku tidak bisa tetap bersamamu. Aku harus pergi untuk menemukan kembali pria yang coba kamu hilangkan." Saat Arya bangkit untuk pergi, Sarah tiba-tiba menempelkan tangannya ke kaca pembatas. "Arya, tunggu!" teriaknya histeris. "Boleh aku minta satu hal terakhir? Tolong, jangan pernah ubah wajahmu. Jangan pernah benci wajah itu. Karena hanya lewat wajahmu, aku tahu bahwa Tuhan pernah memberiku kesempatan kedua, meski aku sendiri yang menghancurkannya." Arya berjalan keluar tanpa menoleh lagi, meninggalkan jeritan Sarah yang menggema di lorong dingin itu. Namun, tepat di depan pintu keluar, ia melihat sebuah cermin besar. Arya berhenti dan menatap pantulan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Raka. Ia melihat seorang pria yang terluka, namun masih berdiri tegak. Langkah kaki Arya terasa lebih ringan saat ia keluar dari gedung fasilitas psikiatri yang dingin itu, meninggalkan jeritan Sarah yang perlahan memudar di balik pintu besi. Di bawah terik matahari yang menyilaukan, ia kembali menatap pantulan dirinya di kaca mobil. Wajah itu memang masih identik dengan pria di dalam foto, namun sorot matanya telah berubah. Tidak ada lagi keraguan atau rasa takut menjadi bayangan orang lain. Ia masuk ke dalam mobil dan berkendara menuju rumah yang selama setahun ini ia anggap istana, padahal sebenarnya adalah sebuah museum duka. Sampai di rumah, suasana sunyi yang mencekam menyambutnya. Arya berjalan menuju ruang bawah tanah, tempat segala kegilaan ini terungkap. Ia melihat foto-foto Raka yang masih tertempel di dinding, menatapnya dengan tatapan yang seolah-olah menuntut tempatnya kembali. Dengan napas yang tenang, Arya mulai mencopot satu persatu foto itu. Tidak ada amarah di tangannya, hanya ada rasa lega yang luar biasa. Ia mengumpulkan semua kemeja kaku, parfum cendana, dan barang-barang yang selama ini dipaksakan Sarah ke dalam sebuah kotak besar. "Selamat tinggal, Raka," bisiknya pelan ke arah ruangan kosong itu. "Terima kasih sudah meminjamkan wajah ini, tapi sekarang aku akan menggunakannya untuk hidup sebagai diriku sendiri." Beberapa minggu kemudian, sidang perceraian pun tuntas. Arya berdiri di koridor pengadilan, memegang dokumen yang menandai akhir dari pengabdian butanya. Dimas berdiri di sampingnya,
memberikan dukungan diam yang sangat berarti. Sarah dijatuhi hukuman rehabilitasi medis jangka panjang. Ia mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh dari traumanya, tapi dunia luar kini aman dari obsesinya yang mematikan. Arya memutuskan untuk pergi jauh, meninggalkan kota yang penuh dengan ingatan pahit. Ia mengganti gaya rambutnya, membiarkan janggut tipis tumbuh di wajahnya, dan mulai memakai warna-warna cerah yang benar-benar ia sukai, bukan warna gelap yang disukai Raka. Di sebuah pantai kecil yang tenang, ia duduk menatap matahari terbenam. Ia akhirnya menyadari bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah memintamu untuk menghapus jati dirimu. Cinta yang benar akan merangkul siapa kamu sebenarnya, bukan siapa yang mereka inginkan untuk ada. Kini, saat seseorang memanggil namanya di keramaian, ia tidak lagi menoleh dengan rasa was-was. Ia menoleh dengan senyum dan binar mata yang jujur. Namanya adalah Arya, pria yang berhasil selamat dari jeratan cinta yang obsesif. Pria yang kini belajar mencintai dirinya sendiri jauh lebih besar daripada ia mencintai siapapun di dunia ini. Kesimpulan penutup, kisah Arya dan Sarah memberikan pelajaran pahit bahwa obsesi yang dibalut dengan nama cinta hanyalah racun yang menghancurkan. Mencintai seseorang berarti menerima kenyataan, bukan memaksakan ilusi atau mencoba menghidupkan kembali masa lalu melalui orang lain. Keberanian Arya untuk melepaskan diri adalah bukti bahwa identitas diri jauh lebih berharga daripada hubungan yang toksik. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Arya? Apakah dia terlalu cepat memaafkan Sarah? Atau justru itu adalah satu-satunya cara agar dia bisa tenang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita drama kehidupan yang lebih menegangkan dan menguras emosi lainnya. Terima kasih sudah menonton.